Di sini gue mau cerita tentang seorang mahasiswa yang berkuliah di Unpar, daerah Bandung. Sebut saja namanya si Grace. Nah, di cerita kali ini si Grace ini ingin mencari kos-kosan yang dekat lah sama kuliahnya, tempat kuliahnya itu. Nah, pas ada di kampus, si Grace ini bertanya lah sama temannya namanya Inge. Nge, ada tempat kos-kosan nggak yang dekat dari kampus nge? Nah, si Inge langsung bilang, oh ada tuh Grace, di nggak jauh dari kampus, adanya di daerah tebing lah, tebing ujung kampus itu. Kalau lo mau, di situ bagus tempatnya, view-nya bagus juga dan juga murahan, kata si Inge gitu. Oh gitu ya, oke deh Nge, nanti selepas kuliah gue mampir lah ke sana, gue mau nanya-nanya, siapa tahu masih ada. Iya Grace, ditanya aja dulu, siapa tahu cocok malu tempatnya. Oke Nge ya, makasih ya Nge, thank you ya. Iya Grace, sama-sama. Nah, setelah obrolan selesai dan jam kuliahnya sudah habis, ya kira-kira agak sore lah ya, si Grace langsung menuju ke tempat kos-kosannya itu. Sesampai tempat kos-kosannya itu, dia langsung bertanya kepada ibu kosnya, Bu, di sini masih ada kamar kosong Bu, buat saya ngekos di sini. Oh, buat berapa orang Dek? Ya buat saya aja Bu. Oh ada. Kira-kira berapa ya Bu? Harganya per kamar 600 Dek, sebulan. Oh sebulan 600, murah juga ya, dalam hatinya si Grace gitu. Nah, terus saya boleh ngeliat dulu nggak Bu kamarnya? Oh silakan Dek, silakan, ini kuncinya. Lihatlah sama si Grace kamarnya. Wah, lumayan bersih ya. Oke Bu, saya setuju Bu. Kapan mau ditempatinnya Dek? Mungkin besok Bu. Besok kan saya juga mau packing barang-barang juga. Ini Bu uang kosnya Bu, sebulan pertama. Oh iya Dek, terima kasih. Nah setelah itu si Grace langsung balik arah tuh ke kosan lamanya. Dia pakai mobil lah ya, mobil. Nah keesokan harinya, setelah selesai pulang kuliah, dan si Grace juga tetap bawa barang-barang lumayan banyak sih buat dia tinggal di kos barunya. Setelah sampai di kos barunya, dia beres-beres, rapi-rapi, langsung istirahat lah itu ya. Sehari 2 hari di kosannya itu, adalah kira-kira sebulan lah ya, sebulan di kos-kosannya itu. Nah pas dia kuliah, masuk jam kuliahnya, ketemulah sama sahabatnya itu, namanya Paul. Si Paul bilang, Grace, lu katanya pindah kos-kosan. Gue pindah kos-kosan, soalnya yang kosannya yang lama agak jauh, gue mau yang lebih dekat aja lah, jadi bisa santai berangkat kuliahnya. Oh di mana kos-kosan lo? Di pojokan itu loh, pojokan kampus, nggak jauh lah dari kampus lah, dari tempat kuliah, di daerah tebing itu. Oh di situ. Oh yaudah, nanti kapan-kapan gue juga mau tanya masih ada nggak kamar gitu. Masa gitu. Akhirnya si Paul juga ngekos lah di situ, di bawah. Nah tanpa pengetahuan si Grace, Paul udah tahu bahwa di atas, di lantai 2 ada kamar kosannya juga. Tapi si Grace padahal udah lebih lama di situ lah, tapi dia nggak tahu. Nah gak lama berselang, si Paul tanya, Grace, lu nggak di kamar atas Grace, lantai 2, padahal view-nya bagus loh. Masa sih ada lantai 2? Ini apa kamarnya? Ada, masa lu nggak tahu? Yang lamaan kan lu. Ntar gue lihat dulu deh. Nah, nggak lama dilihat lah sama si Grace. Wih, bagus sih tempat sini.
pas lagi di pojok ada balkonnya juga, akhirnya si Grace bilang ke ibu kos, "Bu, itu saya boleh pindah nggak Bu di lantai 2 Bu, di pojokan itu kamar pojok." "Aduh maaf Dek, itu udah ada yang ini bayarin koskannya selama 3 bulan." "Tapi kan orangnya belum ada kan Bu?" "Ya emang belum ada, tapi kan dia udah bayar 3 bulan ke depan. Jadi saya nggak enak Dek, mau mau ngasih ke Adek, takutnya orangnya datang." "Oh ya udah Bu, kalau gitu." Akhirnya kan si Grace mengurungkan lah niatnya, padahal dia pengen banget di lantai 2 itu kan, tempatnya emang bagus lah, bisa ngeliat pemandangan, dan di situ juga ada balkon satu. Balkonnya itu pas di kamarnya itu, di depan kamar itu. Yang kamar-kamar lain nggak ada balkonnya. Nah selang 3 bulan habis, nah ibu kosnya bilang sama si Grace, "Dek, itu kamarnya yang di atas lantai 2 itu sudah kosong, kalau Adek mau nempatin kamarnya nggak apa-apa." "Oh gitu ya Bu, oh boleh Bu, tapi ini kamarnya belum saya bersihkan loh Dek, soalnya yang ngebersihkan cuma datang pagi dan sore. Nah saya baru bilang sama kamu kan malam ini pas pulang." "Oh ya Bu, nggak apa-apa Bu, nanti saya bersihkan sendiri." "Bener deh, nggak apa-apa." "Iya nggak apa-apa Bu." Malam itu juga nggak lah, kira-kira jam 8 lah ya, jam 8. Dan pas jam 8 si Grace langsung mindahin barang ke lantai 2 di kamar barunya itu, karena si Grace capek, males kuliah ya, udah pulang kuliah udah capek, males gitu. Grace langsung tiduran di situ, belum bersih lah, dengan kamarnya kotor penuh debu, tapi Grace harus capek, lelah, besok aja kan dibersihkan. Akhirnya malam itu si Grace tidur. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Biasalah si Grace tidur sampai pagi, dan pagi dia mandi, berangkat kuliah lagi. Nah setelah pulang kuliah dia main sama teman-temannya lah, main. Akhirnya dia teringat sore-sore itu jam 5 lah, jam 5 jam 6, "Oh iya Ding, gue belum bersihin kamar gua nih, Pak gua." Dia langsung pamit nih sama teman-temannya, "Gue pulang dulu ya, belum bersih kamar, lupa kan gue baru pindah dari kamar bawah ke atas." Akhirnya si Grace pulang sampai ke kos-kosannya itu sampai kos-kosannya itu jam 7 jam 8 lah ya. Sampai kos-kosannya dia bersih-bersih, kasurnya dibersihkan, lantai disapu, dipel. Habis itu dia melihat ada lemari di depan, di ujung pas di pojokan kasur yang nggak kesentuh lah ya. Akhirnya si Grace mendekati lemari itu dan membuka lacinya. Ternyata di dalam laci itu ada bantal dan guling, tapi bantal dan guling itu udah usang lah, udah pada bolong-bolong, udah kotor. Terus ada kutu bantal, kutu gulingnya itu loh, ada kutunya lah. Nah, si Grace berpikir, kayaknya udah nggak kepake lah kasurnya, bantalnya udah seperti ini, dan gulingnya juga udah bolong-bolong, kotor, bau. Akhirnya si Grace berinisiatif, gue buang aja lah, nggak mungkin dicariin sama bu kos udah kayak gini. Akhirnya dibuang lah itu bantal sama gulingnya. Si Grace langsung bersih-bersih. Udah selesai bersih-bersih, si Grace capek lah, kelelahan. Si Grace membaringkan badannya lah di kasur itu. Nah, lampu dimatikan. Si Grace pas mau tidur
Pas si Grace tidur, tahu-tahu dia kayak sesak napas gitu, kayak sesak napas. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa ya, kayak kaku badannya, kayak kaku. Ternyata si Grace ini kayak ada yang nindihin gitu, kayak ada yang nindihin, kayak orang ini bilang ketindihan gitu ya. Dia teriak, tidak bisa ngomong pun, teriak-teriak pun nggak bisa, bergerak pun nggak bisa, seperti ada yang nindihin. Ternyata, nah nggak lama si Grace langsung menyentakkan tubuhnya, bro, nendang apalah itu. Akhirnya dia bisa terbangun dengan apa ya, napas yang ngos-ngosan, karena dia berusaha untuk teriak, bergerak nggak bisa kan, capek juga lah seperti itu. Akhirnya si Grace menyalakan lampu, dilihat sekelilingnya, telinga kanan kiri. Aduh, dia agak takut lah di situ lah. Kenapa kamu kok bisa gini? Sebelumnya nggak gini. Akhirnya si Grace berusaha lah untuk tidur, karena besok pagi ada mata kuliah lah. Akhirnya dia berusaha tidur, dan alhamdulillah bisalah si Grace tidur. Dan tidurnya itu udah nggak ada gangguannya udah nggak ada. Si Grace lelap tidur, bangun pagi dia berangkat lah kuliah itu, ketemu sama Pak Ul. Ul, tadi malam kayaknya gue ada gangguin deh, Ul, di kamar kosan. Gangguin gimana maksud lo? Iya, kayaknya gue napasku sesak, napas sesak, terus kayak ada yang nyekek, kayak ada yang nindin lah gitu, gue nggak bisa bergerak apa-apa. Nah, si Paul bilang, nah kalau masalah ini lo cerita deh sama si Bram biasanya tahu tuh kalau kayak gini-gini, soalnya dia bisa ngeliat makhluk halus kayak gitu. Oh gitu ya, Ul. Lo ngomong aja sama si Bram. Oke deh, Ul. Ntar gue ngomong sama si Bram. Akhirnya obrolan selesai, mata kuliahnya udah habis, ketemulah sama si Bram. Bram, kenapa Grace? Ini gue mau cerita, Bram. Gue kejadian nih tadi malam nih, gue ketindian gini, ketindian, terus nggak bisa napas, terus kayaknya badan gue nggak bisa digerakin lah kayak gini. Oke gitu, Grace. Oke deh, Grace. Gini aja, besok gue tidur di tempat kos-kosan lo, tapi gue tidur bareng sama si Paul. Lo tetap tidur di atas di kamar lo. Si Paul kan kamarnya di bawah. Ntar kalau lo kenapa-napa, lo tinggal turun aja ke bawah, ngetok, panggil gua, kata si Bram kayak gitu. Oh gitu ya, Bram. Oke, Bram, siap, Bram. Akhirnya kebesokan harinya si Grace, Paul sama si Bram ada di kos-kosannya nih. Di kos-kosannya si Bram sama si Paul tidur di bawah di kamarnya Paul. Nah, si Grace tetap di lantai 2 tidur sendirian. Akhirnya hari kedua si Grace ngerasakan di malam itu si Grace kayak ada yang mengawasi gitu. Ada ngawasin. Si Grace juga susah buat tidur karena kayaknya ada ngawasin gua ini. Siapa ya? Si Grace melek mata, matanya melek kan, pas tidur itu matanya melek, gak ada siapa-siapa. Tapi pas matanya merem lagi, hal itu terjadi lagi, seperti ada ngawasi lah. Ada ngawasi, ada sebelah yang benar-benar ngawasi, ada sebelah kiri gitu. Terasanya ada sebelah kiri. Akhirnya si Grace melek lagi, lampu dinyalakan. Si Grace bangun, lihatlah kanan kiri, ada siapa-siapa.
perasaan gua kali ya. Kira si Grace tidur lagi, tetap aja ada yang ada ngawasi lagi dari pojokan kiri. Siapa yang bingung, siapa nih? Akhirnya adalah itu bayang-bayang gitu, bayang-bayang sebelah kirinya si Grace, kayak ada sosok tapi samar-samar, sosok wanita gitu di samping si Grace. Wah, si Grace langsung ketakutan, langsung bangun, lampu dinyalakan, keluar kamar lah dia, turun ke bawah, gedor pintu kos-kosannya, pintu kamarnya si Paul. Bram, bangun Bram,